Data-data yang masuk di intelek kita, data-data dari panca indera, yang muncul adalah keterbatasan. Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita untuk naik kelas berevolusi, memasuki multisensori. Apa multisensori? Melampaui panca indera. Manusia yang melampaui panca indera disebut manusia sarwa indera. Nah, manusia sarwa indera tidak mesti mengalami 200 kali pengalaman fisik yang menyakitkan untuk memahami sebuah peristiwa. Itu sebabnya manusia sarwa indera sudah berhubungan jiwanya dengan intelijensia yang lebih tinggi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Ma'rifat itu adalah ilmu yang akan memberikan akses jiwa kita pada intelijensia yang lebih tinggi. Itu sebabnya intelektual kita yang terbatas dinaikkan menjadi intelektual yang tanpa batas. Oleh karena itu belajar untuk memahami tidak mesti lewat realitas fisik yang menyakitkan berulang-ulang. Makanya ada orang cuman satu peristiwa terjadi, berikutnya peristiwa itu tidak terjadi lagi pada dia. Kenapa? Karena dia langsung bisa memahami. Makanya setiap peristiwa di semesta ini hadir, tujuan kehadiran cuma satu, menyampaikan sebuah pesan penting kepada kita. Ketika pesan pentingnya tidak bisa kita tangkap, maka kita akan terus mengalami peristiwa yang sama. Baik, kalau ada orang yang melakukan tindakan buruk kepada kita, lalu kita hanya melihat tindakan buruk, maka selama itu pula orang yang tindakannya buruk akan hadir berulang-ulang. Tetapi kalau kita paham orang yang tindakannya buruk itu sesungguhnya hanya tangan kiri Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kita, apa pelajarannya dari tindakan buruk? Kalau ada orang melakukan tindakan buruk kepada kita, sakit hati nggak kita? Sakit hati nggak kita? Sakit hati. Apa pelajaran dari sakit hati? Pelajarannya, saya tidak akan melakukan tindakan yang sama, karena ternyata saya sudah merasakan sakitnya. Jadi sakit itu perlu kita rasakan. Kenapa? Lewat sakit yang kita rasakan kemudian kita belajar. Maka saya tidak akan melakukan tindakan yang sama, karena tindakan yang sama akan dirasakan sakitnya oleh orang lain. Nah, banyak yang tidak sadar dengan itu. Ketika orang menyakiti kita, bukan sadar bahwa sesungguhnya dia sedang mengajarkan rasa sakit supaya kita tidak melakukan tindakan yang sama, malah justru memacu adrenalin kita, memacu kemarahan kita untuk menimbulkan rasa sakit yang lebih dari itu pada orang lain. Bagaimana jiwa kita bisa berevolusi menjadi ruh yang utuh kalau seperti itu? Kalau begitu bagaimana cara menanggapi orang yang baik kepada kita? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang melakukan tindakan baik kepada kita, bahagia gak kita? Senang gak kita? Jadi pesannya apa? Pesannya apa? Pesannya sederhana. Kalau orang itu melakukan tindakan itu saya senang, pesannya apa? Saya akan melakukan tindakan yang sama pada orang lain supaya orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Itu dua pesan yang sangat penting yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Oleh karena itu ya para bijak mengumpamakan ya tindakan buruk yang dilakukan orang kepada kita itu tangan Allah, disebutnya tangan kirinya Allah. Dan tindakan baik yang dilakukan kepada kita itu juga tangan Allah, adalah tangan kanannya Allah. Tangan kanan untuk mengajarkan kebahagiaan, tangan kiri untuk menjauhkan rasa sakit. Tangan kanan untuk mengajarkan agar kita melakukan kebahagiaan yang sama pada orang lain. Tangan kiri berarti sedang mengajarkan kepada kita agar kita jangan melakukan tindakan yang menyakitkan seperti tindakan orang lain yang menyakiti kita. Bukan saling membalas. Nah, disinilah pentingnya memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya. Kalau kejahatan ketiadaan cahaya, maka kita akan sadar melawan kejahatan dengan kejahatan. Sesungguhnya kita sedang menambah kegelapan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa sesungguhnya yang menciptakan jiwa? Yang menciptakan jiwa itu adalah ruh. Dan kapan ruh menciptakan jiwa? Saat ruh dikasih dua pilihan, dia mengambil pilihan yang memiliki kandungan karma negatif. Jadi contohnya seperti ini. Tadi ketika disuruh mengambil pilihan, marah atau memaafkan. Dia memilih apa? Marah.
Dia dikasih pilihan, menyalahkan atau memahami. Dia lebih memilih menyalahkan. Sesungguhnya ruh ya sedang mengambil karma negatif. Makanya saat dia mengambil karma negatif, ruh akan terkoyak. Ruh yang terkoyak, dia sedang menciptakan jiwa. Makanya sangat masuk akal kalau di Quran dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan rugilah yang mengotorinya. Jadi siapa yang menyucikan jiwa? Dan bagaimana caranya menyucikan jiwa? Karena banyak yang mensalah tafsirkan. Menyucikan jiwa itu gimana caranya? Kalau tadi jiwa, ruh yang terkoyak yang bernama jiwa itu sedang ketiadaan cahaya, cara menyucikan jiwa yang diajarkan para nabi, para rasul kan menghadirkan cahaya. Apakah semua orang yang menyucikan jiwa sudah ada di jalur ini? Kan belum tentu. Mohon maaf Bapak Ibu. Tubuh kita mau diwudukan sehari berapa kali? Selama tidak menghadirkan cahaya ke dalam jiwa kita, tidak akan pernah menjadi suci jiwa kita. Yang luar biasa kan doanya Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad memercikan air ke wajah, doanya tidak begini, ya Allah bersihkan wajahku dengan air ini, tidak. Apa doanya Nabi? Ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Yang dipercikan ke wajah kita adalah air fisik, tetapi doanya tidak itu. Ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Jadi air fisik itu hanya merupakan sarana, media untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan alam tinggi. Sebetulnya yang sedang disucikan bukan wajah ini, tapi wajah batin kita. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang wudhu di kesadaran ini? Ketika sedang membasuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah kitab amalku lewat tanganku yang kanan ini. Ketika sedang membersihkan tangan kiri, ya Allah, jangan kau berikan kitab amalku kepada tangan yang kiri ini. Ketika sedang membasuh kepala, ya Allah, bersihkan pikiranku. Bukan bersihkan rambutku, bukan bersihkan kepalaku, bersihkan pikiranku. Alirilah pikiranku dengan cahayamu. Dan ketika sedang membasuh kaki, doanya tidak ya Allah bersihkan kakiku yang kotor dengan daki ini, tidak. Tapi ya Allah kuatkan kakiku agar aku bisa menempuh jalan sirat-Mu. Itu doanya Nabi. Kuatkan kakiku agar kaki ini bisa menempuh jalan sirat-Mu. Jalan siratal mustaqimmu, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, jalannya para nabi, para sidikin, para syuhada, jalannya para solihin. Itu doa yang sangat luar biasa. Kalau kita wudhu di kesadaran itu, baru yang tersentuh jiwa. Tapi kalau wudhu di kesadaran fisik, jiwa tidak pernah tersentuh. Apa jadinya? Jiwa tetap saja dalam kegelapan, tidak berevolusi untuk menjadi ruhnya yang utuh. Jadi jiwa yang terkoyak tadi, jiwa yang dalam kegelapan hanya butuh satu, dia butuh cahaya. Baik, sekarang Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Kalau kita memasuki ruangan, lampunya mati, gelap gulita, apa yang akan terjadi di situ? Kemungkinan pertama, mungkin kita akan tersandung, bukan? Kenapa tersandung? Karena kita tidak bisa melihat. Mungkin kejedot ya, karena banyak sekali benda-benda yang akan kita tabrak karena ketiadaan cahaya. Betul? Begitu dihadirkan cahaya, apa yang terjadi? Kita bisa melihat semuanya dengan terang benderang. Pasti tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita hidup dalam keterbatasan, lalu banyak sekali sandungan, banyak sekali tabrakan, itu sebetulnya cuma satu. Kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup di dalam kegelapan jiwa. Itulah yang disebut dengan jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran. Baik, dikasih ilustrasi lagi. Bagaimana bedanya jiwa yang terbatas kesadarannya dengan jiwa yang tidak terbatas kesadarannya? Bukankah yang tidak terbatas kesadarannya itu adalah ruh? Makanya ketika jiwa mengakses potensi ruh, membiarkan ruh mengaliri cahaya ke dalam dirinya, apa yang akan terjadi?
Semua keterbatasan kesadaran akan diubah menjadi keluasan kesadaran. Hidup dalam keluasan kesadaran, itulah yang disebut dengan hidup di Sidratil Muntaha. Jadi Nabi Muhammad itu bertemu Tuhan bukan di sebuah tempat, karena Tuhan itu adalah zat yang laisa kamitsli syai'un. Dia tidak menempati ruang dan tidak terkungkung oleh waktu. Di mana beliau bertemu Tuhan? Di puncak kesadaran, di kesadaran yang tanpa batas. Kenapa ya kehidupan saya terasa sempit, gampang putus asa, reaksi saya terhadap kehidupan buruk, terhadap kebaikan buruk, terhadap keburukan lebih buruk. Kenapa? Kunci cuma satu, karena jiwa kita sedang memiliki kesempitan kesadaran. Jiwa kita sedang berada dalam kondisi kesadaran yang sangat-sangat terbatas. Kenapa? Karena dia terus jatuh pada kesadaran yang sangat-sangat terbatas. Jadi untuk apa kalau begitu tugasnya agama? Tugasnya agama itu sesungguhnya adalah memperluas kesadaran. Dari mana mulainya? Dari sini mulai. Dari pikiran. Jadi kenapa saya kalau ada orang yang menjengkelkan saya, kemudian saya mudah sekali marah dan meledak-ledak. Meledak itu gara-gara apa? Gara-gara energi kemarahan tinggal di tempat yang sempit. Seperti tabung gas. Kenapa tabung gas meledak? Karena gas yang dalam tabung itu terbakar, ada api masuk ke dalam, energinya besar, ruangnya sempit. Itu yang disebut dengan proses isohorik. Ya terjadi ledakan. Sama seperti kenapa ban mobil truk di jalan tol meledak. Karena ketika ban berputar, suhu dari jalan itu masuk ke dalam gas. Makanya suhu di dalam gas menjadi besar. Ketika suhu meningkat, tekanan meningkat, energi meningkat. Energi kinetik gas di dalam ban luar biasa besarnya. Sementara ruangnya, ukuran ban kan tidak pernah membesar. Makanya begitu ada tekanan besar, dia akan mencari tempat yang bisa menyeimbangkan dia. Ya otomatis dia akan merusak dinding ban, lalu terjadilah ledakan. Kenapa Gunung Merapi meledak? Kan sederhana. Karena apa? Di dalam perut bumi ada terus menerus proses peningkatan energi. Dari mana? Energi termal. Kan di dalam perut bumi banyak sekali mungkin yang terbakar. Awalnya sedikit, tapi karena energi termal terus menerus meningkat, sementara perutnya segitu-gitu saja, otomatis dia akan mencari jalan keluar. Dengan tekanan yang besar, dia akan merobohkan bagian penutup gunung. Lalu gunung dijebol, lalu terjadilah ledakan. Sama sesungguhnya, kalau kita melihat gunung yang meletus, itu gunung sedang meledak. Kenapa meledak? Karena energi besar berada di ruang yang sempit. Sesungguhnya saat kita melihat gunung meledak, harusnya kita melihat diri kita. Saya juga suka meledak. Kapan meledak? Ketika energi dalam diri kita terlalu besar, sementara ruangnya selalu sempit. Kenapa sempit? Karena pikiran yang sempit. Itu sebabnya belajar agama, kuncinya meluaskan pikiran. Ketika meluaskan pikiran dengan pengetahuan, yang terjadi berikutnya Pak, meluasnya kesadaran. Begitu meluas kesadaran, jiwa pun berada dalam kesadaran yang lebih tinggi. Mudah sekali jiwa itu untuk mengakses alam-alam yang tinggi. Inilah sesungguhnya kunci-kunci belajar agama. Itu sebabnya mohon maaf, barangkali kita sering terjebak belajar agama itu dalam ritual-ritual yang rutin yang kita lakukan tanpa sebuah kesadaran. Barangkali wudhu yang saya sampaikan tadi saja, barangkali kita pun wudhu aja. Kita tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah wudhu, bagaimana doanya wudhu Rasulullah. Tidak pernah ingin tahu. Sesungguhnya yang dibersihkan Rasulullah itu adalah tubuh apa jiwa? Kelihatan yang dibersihkan adalah tubuh, tapi doa-doa yang dipanjatkan itu pembersihan untuk jiwa. Karena jiwa itu melampaui realitas fisik, otomatis realitas fisik itu hanya sarana saja untuk menyambungkan supaya mudah. Makanya kan dalam peribadahan kita supaya mudah ada proses persambungan lewat realitas fisik. Sama seperti kita pergi ke Mekah, kan Ka'bah itu realitas fisik. Tapi Ka'bah kan melambangkan Baitullah, melambangkan rumahnya Allah, melambangkan Allah itu sendiri. Jadi ketika kelilingi Ka'bah kan mentalnya
seakan-akan kita itu sedang berada dalam proses mengelilingi Tuhan kan gitu. Lalu ya mengelilinginya dalam lingkaran. Lingkaran itu kan ada jarak. Dengan membentuk lingkaran mempertahankan jari-jari. Jadi jarak kita dengan Tuhan sedang dipertahankan oleh kita. Itu kan sebenarnya yang disebut dengan tawaf. Tapi kalau tawaf cuma muter saja tanpa kesadaran, kan tidak mungkin mengevolusikan jiwa kita naik ke atas. Itu sebabnya berapa banyak orang yang pergi ke sana tetapi tidak meningkat, tidak berevolusi jiwanya, tidak kemudian menjadi jiwa yang utuh kembali yang disebut dengan ruh. Nah, itulah hebatnya Allah supaya jiwa ini nyampe kepada ruh yang utuh. Makanya dibimbinglah jiwa ini dengan yang namanya Nur Muhammad. Itulah yang disebut dengan cahaya terpuji, yang memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh. Yang sering disebut oleh orang awam adalah suara hati. Makanya kalau suara hati sering didengar, kita akan menjadi orang yang perasa. Nah, orang-orang yang sering mengabaikan suara hati menjadi orang yang tidak berperasaan. Dan orang yang tidak berperasaan biasanya orang mau nangis, dia nggak nangis. Orang mau susah tidak merasakan susahnya. Ya. Orang mau menderita tidak pernah merasakan penderitaannya, lalu apa jadinya? Dia menjadi orang yang ego. Yang penting saya selamat, yang penting saya sehat, yang penting saya kaya, yang penting hidup saya susah, senang dan tidak susah. No problem dengan orang lain. Ketika tidak berperasaan, sebetulnya energi cinta kasih kita, kalau menurut Dr. Hawkins di Amerika, itu kurang dari 200 itu getarannya. Dan orang yang energi cinta kasihnya kurang dari 200 Hz. Mungkin saya harus jelaskan dulu. 200 Hz itu apa maknanya? Hz itu kan artinya putaran per detik. Jadi kalau saya misalkan sedang berdiri di sebuah tempat mengamati mobil. Banyaknya mobil yang melintasi tempat itu disebutnya frekuensi. Misalkan saya nunggu nih di jalan Gatot Subroto. Saya diam di sebuah titik, saya mengamati mobil. 1, 2, 3 dalam kurun waktu tertentu, misalkan 1 jam. Kemudian saya mengatakan, oh jumlah mobil yang melewati jalan Gatot Subroto adalah 1000 buah per jam. Itu namanya frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya mobil yang melintas. Nah, frekuensi juga bisa dikaitkan dengan gelombang. Banyaknya gelombang yang melintas itu frekuensi. Banyaknya getaran kasih yang terjadi pada diri kita setiap satu satuan waktu itu disebut dengan frekuensi. Nah, satuannya disebutnya Hz. Jadi Hz itu adalah bisa banyaknya yang melewati per detik, bisa per menit, bisa per jam. Itu namanya Hz. Jadi kalau frekuensi cinta kasih ini kurang dari 200 Hz, artinya apa? Kita lihat orang biasa, lihat orang susah biasa, lihat orang sedih biasa. Jadi energi kasihnya tidak keluar, tidak melintas. Dalam 1 jam, kalau orang yang penuh cinta kasih, lintasan cinta kasihnya banyak. Jadi kalau frekuensi 700 Hz, itu artinya dalam 1 detik saja, dia bisa mengeluarkan cinta kasih 700 kali dari dalam dirinya. Nah yang 1000 Hz, berarti dia sudah mengeluarkan energi cinta kasih 1000 kali per detik. Dalam 1 detik saja, dia bisa mengeluarkan ya gelombang energi kasihnya itu 1000. Nah, oleh karena itu menurut Profesor David Hawkins, kalau orang frekuensinya di atas 1000, tidak mungkin katanya sakit. Dan kalau orang frekuensi kasihnya kurang dari 200, rentan terhadap sakit. Mohon maaf ya, semua penyakit itu ternyata karena di dalam diri kita kurang energi cinta kasih. Dari mana itu terjadi? Karena kita memiliki jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran.